Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Ahmad Fadil Azmi, mewakili dari rekan-rekan saya yaitu Noverto Lim, Luli Aryanda Stefanus, Dia Syifa Safira, dan Amita Primasari. Saya sendiri akan membahas tentang teori kode akun dan basis penyusunan kode akun akuntansi. Pada teori kode akun, kita akan mengenal yang namanya chart of account. Sebagai dasarnya, chart pada dalam bahasa Inggrisnya itu sebuah peta berkarakteristik untuk menggunakan simbol berupa gambar, angka, huruf, kata, keterangan, atau simbol yang secara konsisten untuk keperluan navigasi seperti kompas, agar suatu perjalanan atau proses tidak tersesat. Kalau kita kaitkan dengan akuntansi, yaitu chart of account, yaitu kode akun pada buku besar dan subbuku besar yang memandu proses identifikasi dan klasifikasi transaksi keuangan agar secara konsisten tercatat dan mampu bermuara pada suatu laporan keuangan yang memenuhi syarat pertanggungjawaban. Kode akun laporan keuangan terbagi atas kodifikasi pos neraca desa, laporan realisasi, dan CALK yang umumnya tidak ditemukan pada laporan keuangan standar yang biasanya kita temukan di standar akuntansi umum. Yang kedua yaitu basis penyusunan kode akun akuntansi. Pada basis ini terdapat 5 kategori, yaitu penyusunan kode akun standar berbasis proses bisnis, yaitu misi entitas, tujuan atau maksud pendirian entitas, tugas pokok dan fungsi entitas, struktur organisasi entitas, daftar transaksi desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi penerimaan desa, urutan kegiatan utama tiap transaksi atau nilai tiap jenis transaksi, perubahan aset desa, perubahan kewajiban desa, dan identifikasi bukti transaksi wajib. Selanjutnya yaitu penyusunan kode akun standar berbasis peristiwa, yaitu basis peristiwa berlatar belakang transaksi yang pada umumnya di luar anggaran karena sudah direncanakan. Contohnya pengadaan vaksin flu burung, rehabilitas pasca bencana alam. Yang kedua, basis peristiwa tanpa transaksi. Contohnya adalah penghapusan aset tetap desa pasca gempa bumi. Yang ketiga yaitu penyusunan kode akun berbasis kondisi atau keadaan, yaitu sebagai contohnya hilangnya hak tagih atas piutang pajak oleh desa karena berlalunya waktu, mencapai batas kadaluarsa hak tagih versi hukum pajak atau hukum perdata dalam hak ini terikat. Munculnya denda bagi desa yang harus diakui dan dicatat karena entitas bunga. Dan yang ketiga adalah kode akun pembukaan desa harus mencakupi percadangan nomenklatur wilayah aktual murni, misalnya akuntansi penyusunan aset tetap. Yang keempat yaitu penyusunan kode akun standar berbasis sistem anggaran, yaitu terjadi klasifikasi kode akun multidimensi, misalnya berbasis organisasi, berbasis fungsi tugas pokok dan fungsi entitas desa, dan berbasis identifikasi klasifikasi ekonomi. Oleh karena itu, transaksi keuangan berbasis anggaran pendapatan dan belanja desa, maka kode akuntansi seiring dirangkai serupa atau sama judul dengan kode akun anggapan pendapatan dan belanja desa yang disebut akun bias kaca. Sebagai contohnya, akun penghasilan bunga bersih anggaran berbasis kas, akun penghasilan bunga versi akuntansi akrual akan rancu apabila disebut penghasilan bunga dalam sebuah surat pemerintahan desa yang mengandung dimensi anggaran basis kas dan dimensi akuntansi kas menuju akrual. Yang kelima yaitu yang terakhir adalah penyusunan kode akun standar berbasis matriks dan kombinasi berbagai kategori, yaitu basis matriks menggambarkan kesamaan, perbedaan, bias, kas, nomor akun, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan nomor akun akuntansi desa, serta menjelaskan persamaan perbedaannya. Terdapat 3 manual of account bagi seluruh desa, yaitu budget manual of account mengenai arti, batasan, dan penggunaan tiap nomor dalam beranggaran. Yang kedua yaitu accounting manual of account dan reconciliation budget and account chart of accounts yang menjelaskan perbedaan makna, batasan, dan penggunaan angku kembar atas bias kaca, ranah anggaran, dan tanah akuntansi. Demikianlah presentasi saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Amita. Amita, dipersilakan. Baiklah, saya Amita Primasari akan melanjutkan mengenai materi berikutnya, yakni mengenai kiat penyusunan kode etik akuntansi.
Terdapat 3 poin di dalam kiat penyusunan kode etik akuntansi. Yang pertama, piramida kode akun atau chart of account. Yang kedua, penjabaran tugas pokok dan fungsi pemerintah desa. Dan yang ketiga, manual of account. Yang pertama, mengenai piramida kode akun atau chart of account. Piramida akuntansi digambarkan oleh 3 kolom kode akun. Yang pertama, kolom pos laporan keuangan utama. Yang kedua, kolom buku besar atau general ledger. Yang ketiga, kolom sub buku besar atau subsidiary ledger. Yang kedua, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi pemerintah desa. Berbagai kegiatan utama desa terkait misi dan tugas pokok dan fungsi entitas desa harus didaftar 100% karena di dalamnya terdapat berbagai transaksi atau perubahan kondisi keuangan non-transaksional yang harus dicatat. Akuntansi meliputi pencatatan, transaksi atau kejadian non-transaksi yang mengakibatkan perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas, dan transaksi perolehan atau pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Yang ketiga, yakni mengenai manual of account. Kode akun dilengkapi oleh buku keterangan kode akun atau manual of account yang mencakup 4 hal, yakni mengenai makna setiap nomor akun. Yang kedua, kalimat batasan, menjelaskan hal-hal atau transaksi yang sering diragukan, termasuk pada suatu nomor buku besar desa atau tidak. Yang ketiga, cara penggunaan suatu nomor akun buku besar. Dan yang keempat, pembuatan kalimat dan pilihan kosakata harus sederhana, jelas, dan lugas. Baiklah, sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Dea. Terima kasih. Saya Dea Syifa Safira akan menjelaskan materi tentang kode akun terkait pendapatan dan belanja desa. Kode akun anggaran desa mempunyai basis klasifikasi yang sama, basis subklasifikasi yang sama, basis sub-subklasifikasi yang sama. Klasifikasi kode akun terbagi menjadi 5. Klasifikasi pertama adalah organisasi desa. Klasifikasi keduanya adalah berdasarkan tugas pokok tertentu dan fungsi tertentu dalam desa. Klasifikasi ketiganya adalah berdasarkan sumber pendapatan dan tujuan belanja desa. Klasifikasi keempatnya adalah berdasarkan jenis ekonomi pendapatan atau belanja desa. Klasifikasi kelimanya adalah direncanakan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Contoh inkonsistensi klasifikasi yang pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai termasuk klasifikasi yang keempat. Jenis klasifikasinya beban sumber daya manusia, beban operasional desa, dan jenis klasifikasi ekonomi. Contoh yang kedua, belanja hibah. Belanja hibah termasuk ke jenis klasifikasi yang kedua, ketiga, dan keempat. Jenis klasifikasinya tugas pokok dan fungsi utama pemerintah desa, sumbangan apapun yang bertujuan membantu masyarakat tidak beresiko sosial dan berbentuk barang, jasa, ataupun uang. Contoh yang ketiga, pembayaran bunga utang, termasuk klasifikasi ketiga dan keempat. Itu jenis klasifikasinya ditujukan kepada pemberi kredit dan bertujuan melunasi kewajiban bunga kredit pemerintah desa berbentuk dalam klasifikasi ekonomi. Contoh yang keempat, belanja barang termasuk klasifikasi yang keempat. Jenis klasifikasinya belanja persediaan barang untuk penggunaan sendiri diserahkan dengan tujuan mengurangi resiko sosial, diserahkan kepada anggota masyarakat desa tanpa resiko sosial, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai statistik keuangan pemerintah. Jadi, statistik keuangan pemerintah ini lebih dikenal dengan sebutan Government Financial Statistics. Jadi, GFS ini berhampiran agresi, nasional, dan bersyarat lebih longgar, serta informasi laporan keuangan berbasis akuntansi pemerintahan desa berhampiran individual, yaitu dalam tiap entitas pelaporan, dan memiliki agregasi ketat terbatas, yaitu berbasis standar tentang konsolidasi laporan keuangan desa. Dan informasi tersebut tidak dapat disajikan secara umum kepada GFS yang memiliki skala nasional. Jadi, sistem nasional sendiri membutuhkan kompilasi informasi sektoral umum pemerintahan berbasis statistik, termasuk di dalamnya berbagai entitas pemerintahan yang memiliki kegiatan di luar hukum pasar bebas dan bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah. Dan
GFS ini berbasis statistika pelaporan keuangan menggunakan peraturan konsolidasi yang berbeda dengan tujuan untuk menghasilkan transparansi. Aktivitas berbasis pasar bebas atau transaksi yang dilakukan secara tidak terpaksa dan aktivitas tidak berbasis pasar. Jadi ada dua basis ya, yaitu basis pasar bebas dan yang tidak bebas. Namun kedua basis dalam GFS ini tetap menggunakan laporan yang menggunakan peraturan konsolidasi agar terciptanya suatu transparansi. Dan pemerintah menandai aktivitas pemerintahan desa dari pajak, transfer, dan berbagai aktivitas berbasis pasar dan non-pasar bebas yang dilaporkan secara akrual pada laporan keuangan pemerintah pusat berbasis kepada standar akuntansi. Dan dapat juga dilaporkan berdasarkan laporan keuangan yang berbasis statistika sesuai Sistem Akuntansi Nasional atau SNA 93 yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan organisasi internasional lainnya. Nah, statistik keuangan pemerintah ini terdiri atas 3. Yang pertama, seluruh entitas pemerintahan yang beraktivitas nirpasar berbasis dana alokasi anggaran. Yang kedua, entitas korporasi pemerintahan yang bergiat pada aktivitas berbasis dana alokasi anggaran. Yang ketiga, sektor publik secara keseluruhan. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada rancangan peraturan desa tentang APBD desa ya. Nah, ini format terbarunya berdasarkan yang kami dapatkan yang tahun 2019 kira-kira seperti inilah. Format rancangan peraturan desa tentang APBD desa atau anggaran pendapatan belanja desa. Seperti ini ya, ada kepala desa tentang apa dan memutuskan seperti apa, terdiri dari 6 pasal. Berikutnya kita masuk kepada format anggaran pendapatan belanja desa. Jadi anggaran pendapatan belanja desa ini ya kolomnya seperti ini ya, ada pendapatan, ada belanja, dan sebagainya. Jadi keterangan cara pengisiannya, pada kolom 1 ini diisi berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan yang terdiri dari 3. Yang pertama bidang, yang kedua subbidang, yang ketiga kegiatan. Yang kolom kedua ini diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dan bagian pendapatan diisi dengan pendapatan dan kelompok pendapatan. Yang bagian belanja diisi dengan belanja dan jenis belanja disesuaikan dengan kegiatan. Kelompok yang ketiga yaitu pembiayaan diisi pembiayaan dan kelompok pembiayaan. Nah, kolom ketiga ini berisi uraian pendapatan belanja dan pembiayaan atau nomenklatur dan kode rekening yang bisa kita lihat di tabel yang sudah dilampirkan ya. Kolom keempat itu diisi dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Jadi anggaran yang telah ditetapkan ditulis pada kolom 4 untuk disesuaikan. Dan kolom kelima berisi sumber dana. Jadi kolom kelima ini memuat sumber-sumber dana dari kolom yang keempat itu dari mana saja. Oke, berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan kami Noverto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah teman-teman, baru saja teman-teman saya tadi sudah mempresentasikan tentang gimana sih cara menentukan kode akun standar pemerintah desa. Teman pertama saya sudah menjelaskan tentang teori kode akun itu bagaimana. Terus ada teman saya menjelaskan tentang gimana sih cara menyusun atau membuat sebuah kode akun harus sederhana, sedemikian rupa gitu. Kemudian teman saya Dea yang ketiga juga sudah menjelaskan bagaimana klasifikasi akun tersebut. Jadi akun itu belanja hibah itu nomor berapa, belanja pegawai nomor berapa. Kemudian teman saya yang keempat juga sudah menjelaskan bagaimana statistik laporan keuangan pemerintah. Jadi desa ini termasuk individual ya tadi menurut teman saya bilang. Dan teman saya juga sudah menjelaskan tentang memberikan contoh tentang gimana sih laporan pendapatan desa itu. Jadi bisa dilihat dari tadi ya, teman-teman saya sudah menjelaskannya, sudah menjabarkannya. Kemudian di sesi kali ini Anda bisa lihat di samping sini itu ada contoh kode akun. Jadi di situ teman-teman bisa lihat ada aset lancar, terus beginilah kira-kira contoh kode akun dan klasifikasinya yang sudah dijabarkan teorinya oleh teman saya tadi. Jadi saya menjelaskan tentang gimana
klasifikasi kode akunnya. Inilah contoh-contohnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video di channel ini. Jika video di channel ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.